Sampai berjumpa lagi pada share firman Allah, firman kudus untuk kebangunan pagi, pengkajian kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Kali ini kami akan berdua bersama saudara Lukas. Amin. Amin ya. Judul dari berita 4 adalah firman Allah, suplai ilahi sebagai makanan. Kita akan membaca garis besar, kemudian kita akan langsung bersekutu setiap saat. Mari kita baca judulnya bersama, berita 4, firman Allah, suplai ilahi sebagai makanan. Ya. Romawi 1, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku memakannya. Ini di kitab pasal ayatnya berapa? Di kitab Yeremia pasal 15 ayat 16a. Nah, ada ya di situ dari Lukas? Ya. Yang A. Coba yang A. Yang A, di dalam Alkitab kita pertama-tama memiliki Allah, dan kemudian kita memiliki perkataan Allah, firman yang keluar dari mulutnya. Ya, di kitab ini ada di Kejadian ya, pasal 1 ayat 1 dan 3 ya, dan Matius 4 Matius pasal 4 ayat 4. ayat 4. Jadi pertama itu memiliki Allah, kemudian memiliki perkataan Allah. Ini tahu nggak maksudnya, saudara Lukas? Jadi kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu dikatakan di situ Allah Elohim ya menciptakan langit dan bumi. Jadi itu pertama-tama Allah ya. Kemudian firman Allah di ayat 3. Jadi di kitab Kejadian itu kitab pertama. Makanya di dalam Alkitab pertama-tama kita memiliki Allah, kemudian firman-Nya. Amin. Kemudian B. Yang B, seluruh kitab suci adalah embusan Allah. Jadi firman dalam kitab suci adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 16. Ya, nanti para pemirsa bisa bersama-sama juga sambil membaca ya. Sambil membaca garis besar ini. Jadi kitab suci itu hembusan Allah. Firman dalam kitab suci adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini maksudnya tahu nggak, saudara Lukas? Tahu. Ya, seperti apa? Jadi apa yang ada dalam kitab suci itu merupakan perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Allah dan difirmankan oleh Allah bagi seluruh umatnya. Amin. Jadi amin. Maksudnya bukan dalam bentuk kitab ya, dalam bentuk fisik kitab itu yang bawa atau diberikan kepada hambanya gitu, tidak. Tapi
Allah mengembuskan perkataannya kepada hambanya itu, kemudian hambanya ini bisa menuliskannya di Amin. tulisan saat itu ya. Kalau saat ini Ya. kan mungkin komputer gitu. Ya, Sebelum ada bisa komputer komputer. mungkin ada tulisan pakai tinta ya. Sebelumnya Ya, lagi bisa pakai ada tinta. dari kulit binatang, dari Iya. pohon tumbuh-tumbuhan ya. Iya. Tapi Iya. itu kan secara luaran, yang Secara di sini luaran. embusan itu yang di dalam. Jadi Allah memberikan embusan pada orang itu. Nah, ini seluruh Ya. kitab suci, dari kitab pertama kali Kejadian sampai terakhir itu adalah kitab Wahyu. Wahyu. Kemudian yang C kita baca bersama, Alkitab Alkitab sebagai firman Allah sebagai firman Allah adalah perwujudan Allah, adalah perwujudan Allah. Kristus, roh itu dan Kristus, hayat. roh itu dan hayat. Ya, itu ada ayat-ayatnya juga. Jadi firman Allah ini perwujudan dari empat ini ya, perkara ini ya. Satu Allah, Ya. dua Kristus, tiga roh itu, dan yang keempat adalah hayat. Hayat. Ya, itu bisa Ya. baca darah Lukas itu ya, ada Allah, Kristus. Jadi isinya firman Allah itu empat hal itu. Jadi firman Allah ini perwujudan dari Allah, dari Kristus, dari roh itu dan hayat. Oke, kita Ya. selanjutnya yang D. Silahkan dibaca darah Lukas. Alkitab sebagai Yang D. firman Allah tersusun. Alkitab sebagai Firman Allah tersusun dari tiga unsur. Kristus, dari tiga unsur. Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. ya ini. Jadi terdiri tiga unsur, Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Ini juga disebut di Filipi. Ya, itu ada Filipi. Ya. Filipi berapa itu? 1 ya. Ayat Filipi 1. Ayat 20 sampai 21, 20 Filipi sampai 2. 21. Nah, jadi tersusun tiga unsur itu. Perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus adalah roh dan hayat. Itu tersebut dalam Yohanes 6 ayat 63. Perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus adalah roh dan hayat. Ya, 1 darah Ya. Lukas. 1. Firman yang Tuhan diucapkan adalah perwujudan roh hayat. Ya, firman yang Tuhan ucapkan ya adalah perwujudan Ya. roh hayat. Jadi roh hayat. 2. Kristus sekarang adalah roh pemberi hayat di dalam kebangkitan, dan roh itu terwujud dalam firman-Nya. Amin. Nah, sekarang ini Kristus, ya Yesus itu ya, Yesus Kristus itu Ya. adalah roh pemberi hayat. Jadi roh. Ya. Amin. Ya, setelah kebangkitan. Dan roh itu terwujud dalam firman-Nya. Ya. Yang ketiga, silakan dibaca. Yang ketiga, bila kita menerima firman-Nya melalui melatih roh kita mendapatkan roh itu yang adalah hayat. Ya, jadi firman Tuhan ini harus bisa kita terima ya. Firman Tuhan ini roh, makanya kita harus menerima dengan menggunakan roh. Ya. Nah, kita dengan melatih kita bisa. Dan hasilnya kita mendapatkan roh itu hayat. Hayat. Ya, orang yang menerima firman terus-menerus
ayatnya semakin bertambah ya. Roh itu Tambah. semakin penuh. Jadi ada sesuatu hasil gitu, bukan hanya membaca saja ya nanti hanya dapat bacaan. Kalau nanti Ya, mata tidak bisa melihat, tidak bisa membaca. ya, F. Firman Allah adalah ya. suplai ilahi sebagai makanan untuk merawat kita. Ini terdapat di Ulangan pasal 8 ayat 3 dan Matius pasal 4 ayat 4. 1, silahkan baca. Yang satu, konsep ilahi mengenai firman Allah adalah bahwa firman adalah makanan yang olehnya kita dirawat. Di mana itu? 1 Korintus Di pas 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 2a dan di Ibrani pasal 5 ayat 12 pasal 5 sampai 14. ayat 12 Ya. sampai 14. Jadi firman itu konsep ilahinya, konsep yang dari Allah itu adalah makanan. Adalah makanan. Iya, itu adalah makanan, bukan hanya pengajaran atau pengetahuan. Pengajaran. Ya, amin. Nah, karena dia makanan, kita harus menerimanya. Dengan kita menerima, kita bisa dirawat. Tetapi kalau pengetahuan nggak bisa merawat kita. Ya, Yang kalau dia sebagai firman sebagai makanan, maka kita harus memilih firman ini sebagai makanan. kanan. Ya, Kita lanjutkan. Mari pemirsa kita baca bersama juga nomor 2. Firman Allah adalah diri Allah sendiri adalah diri Allah sendiri sebagai makanan kita. sebagai makanan kita. Ya. Jadi firman Allah adalah diri Allah sendiri. Kalau firman Allah ini bukan diri Allah, maka kita tidak akan mendapatkan diri Allah. Amin. Ya. Kalau bukan firman Allah, ya bukan Allah itu. Ya, Nomor 3, silakan baca. nomor 3, Tuhan Yesus mengambil firman Allah di dalam kitab suci sebagai makanannya dan hidup olehnya. Dalam Matius pasal 4 ayat 4. Amin. Jadi Tuhan Yesus waktu di bumi ya, itu dia melakukan yang sama. Jadi mengambil firman Allah di dalam kitab suci sebagai makanannya dan hidup olehnya. Amin. Kemudian nomor 4, Yang nomor 4, tiap firman yang keluar melalui mulut Allah adalah makanan rohani yang merawat kita. Inilah makanan yang dengannya kita harus hidup. ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 57. Ya, bisa dibaca di Yohanes 6 ya. Ayat 51 tadi. Jadi firman Allah yang keluar dari mulut Allah adalah makanan rohani yang merawat kita. Dan melalui makanan ini kita hidup dalam iman kita. Jadi Amin. hidup dalam iman ini adalah soal makan firman yang keluar dari mulut Allah ini. Jadi kalau dikatakan orang percaya apa orang beriman, itu adalah ciri khasnya adalah memakan firman sebagai makanan. Firman. Ya. Nomor 5, poin 5 ini. Melalui firman Nomor sebagai 5. makanan kita, Allah menyalurkan segala kekayaannya ke dalam batin kita, sehingga kita bisa tersusun dengan unsurnya. Jadi melalui firman sebagai makanan kita,
Allah menyalurkan segala kekayaannya ke dalam hati. Jadi Ya, Allah ini menyalurkan ini melalui firman-Nya. iya, Jadi tidak di luar firman-Nya. Firman yang sudah ada, Alkitab itu. Yang dalam bentuk iya, Alkitab itu adalah firman-Nya. Terus waktu kita memakannya dengan cara khusus ya, iya, itu maka Allah bisa menyalurkan segala kekayaan rohaninya. iya, melalui firman. Nah, G, huruf Yang G, G, menurut seluruh wahyu dalam kitab suci, firman Allah baik untuk kita makan dan kita perlu memakannya. ya. Jadi Ya, kita perlu memakannya. Satu, yang satu, Allah damba agar manusia makan, mencerna, dan mengasimilasi dia. ya. Jadi keinginan Allah, kehendak Allah terhadap kita adalah supaya kita makan, mencernanya dan mengasimilasi dia. Lalu mengasimilasi. Ya, Kemudian satu ada ABC ini, yang A. ya. Apakah makan itu? Makan adalah mengontak sesuatu di luar kita dan menerimanya ke dalam kita. Hasilnya adalah makanan itu pada akhirnya menjadi susunan kita. Ya, jadi makan adalah mengontaki. Mengontaki itu berhubungan ya, berhubungan Ya, berhubungan. ya dengan sesuatu yang di luar kita. Ya, Kalau kita nggak menghubungi, nggak mendekati, ya, nggak menyiapkannya, ya kita nggak bisa menerimanya kan. Tapi kalau kita ya, menerimanya setelah mengontak, setelah berkontak, hasilnya adalah makanan itu menjadi susunan kita. susunan kita. Kita disusun oleh apa yang kita makan. Kemudian Ya, di B itu makan adalah mengambil makanan ke dalam kita sehingga kita diasimilasi secara organik ke dalam tubuh kita. ya. C, Yang C, firman Allah sebagai makanan yang dimakan, dicerna, dan diasimilasi oleh kita sebenarnya menjadi kita. Inilah firman menjadi susunan kita. ya. Yang nomor 2, ketika kita membaca Alkitab, kita harus datang kepada Tuhan bagi hayat dan makanan, roti hayat, yang adalah diri Kristus sendiri. Jadi saat kita membaca Alkitab, Ya, kita harus secara rohani harus datang kepada Tuhan, Tuhan. ya, bagi hayat dan makan roti hayat, yaitu ya diri Kristus sendiri. Tanpa kita datang kepada Tuhan, ya kita hanya sekedar membaca, tidak mendapatkan Kristus itu sendiri. Ya. Nomor 3, Yang nomor 3, makan Tuhan sebagai firman adalah mengambil dia masuk sebagai suplai hayat kita. Dia adalah roti hayat untuk kita makan. ya. Jadi di sini ada istilah makan Tuhan ya. Itu maksudnya adalah firman itu kita nikmati, ya, kita Iya, doa, ya, kita bawa dalam doa, itu berarti mengambil dia sebagai suplai hayat, menyatakan dia sebagai roti hayat untuk kita makan. iya. Nah, inilah Amin. makan Tuhan. Jadi kita
Jangan kaget atau menghindar atau antipati dengan istilah makan Tuhan ini, karena ini ada di dalam firman-Nya. Dalam firman-Nya. Ya. Nomor 4. Jalan untuk makan Tuhan adalah mendoakan firman. Mendoa bacakan firman Allah adalah melatih roh kita untuk makan firman. Jadi jalan tadi makan Tuhan, jalannya bagaimana? Mendoakan. Jadi firman itu, kalau kita mau makan firman itu, kita mendoakan firman itu. Mendoa bacakan ya. Ya, dengan kita terlatih untuk mendoakan baca firman ini, maka itu bisa menjadi makanan kita melalui roh kita. Oke, kita berlanjut yang nomor 5, silahkan dibaca. Yang nomor 5, semakin kita makan firman Allah, kita akan semakin disusun dan dijenuhi dengan Kristus. Ya, jadi makan ini tidak sekali untuk selamanya ya, tapi makan tiap hari. Karena dengan semakin kita makan, semakin disusun dan dijenuhi. Itu ada ayat-ayatnya juga. Kemudian 6, sewaktu kita makan Tuhan Yesus, kita perlu memiliki pencernaan rohani yang tepat. Jadi waktu makanan ini jangan sampai pencernaan rohani tidak tepat, maka kita nggak bisa menerimanya nanti. Coba uraiannya ya, yang di A itu coba. Yang nomor A, jika kita memiliki pencernaan yang baik, akan ada jalan tanpa hambatan bagi makanan untuk memasuki setiap bagian batin kita. Ya, ini contohnya kalau pencernaan perut fisik ya, tubuh kita itu tidak baik, maka makan kita akan muntah, akan keluar. Muntah. Ya, tidak bisa menerima, ya, tidak bisa masuk. Tapi dengan pencernaan yang baik, nah, tidak ada hambatan. Kita lanjutkan B. Yang B, gangguan pencernaan berarti tidak ada jalan bagi Kristus sebagai makanan rohani untuk memasuki ke dalam bagian-bagian batin kita. Ya, jangan sampai ada gangguan. Nah, ya. Kemudian C. Yang C, kita perlu menjaga seluruh diri kita dengan bagian-bagian batin kita terbuka kepada Tuhan, sehingga makanan rohani akan memiliki jalan tanpa hambatan di dalam kita. Jika kita melakukan hal ini, kita akan memiliki pencernaan dan asimilasi yang baik. Kita akan menyerap Kristus sebagai rawatan rohani, dan Kristus akan menjadi susunan kita. Ya, jadi kita perlu terbuka ya. Dulu kita pernah share tentang karakter terbuka ini. Terbuka kepada Allah, terbuka kepada saudara seiman yang lain. Maka tidak akan ada hambatan. Kita akan bisa memiliki pencernaan yang baik, tentu dengan terus berlatih. Kita lanjutkan nomor 7. Karena kita adalah apa yang kita makan. Jika kita makan Allah sebagai makanan kita, kita akan esa dengan Allah dan bahkan menjadi Allah dalam hayat, dalam sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Jadi ini satu visi, Saudara Lukas. Ya. Satu visi rohani dengan bagaimana kita esa dengan Allah. Ya, manunggal dengan Tuhan, yaitu dengan memakannya. Kemudian hasilnya kita menjadi Allah dalam hayat, maksudnya mendapat hayat Allah ini, dan dalam sifat, yaitu mendapatkan sifat Allah. Tetapi bukan menjadi Allah ya. Allah tetap Allah, kita tetap kita. Tetapi kita akan mendapat hayat Allah dan sifat Allah. Sehingga nanti kita juga bisa mengekspresikan Allah ini, karena yang diekspresikan ya Allah itu sendiri.
Kemudian Romawi 2, silahkan, Yeremia 15 ayat 16b. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi apa? Kesukaan hatiku. Nah, dari Lukas, suaranya bisa terdengar? Suaranya pelan. Coba di speaker. Firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Ya, ini suaranya sudah keras lagi. Tadi menghilang. Bahaya, nanti pencernaannya bisa. Iya. Yang A. Silakan baca, sudah Lukas. Pelan lagi ya, suaranya pelan lagi. Kurang keras, suaranya kurang, speakernya kurang keras. Oh ya. Nah, ini sudah. Ulangi. Yang A, walaupun Yeremia lebih menderita daripada semua nabi lain, dia memiliki kegirangan dan sukacita di dalam hatinya ketika menemukan firman Allah dan memakannya. Ya, ini adalah Yeremia. Yeremia ini kehidupannya lebih menderita daripada nabi-nabi yang lain. Tetapi karena dia memakannya firman Allah ini, maka dia tetap memiliki kegirangan dan sukacita dalam hatinya. Ya. B. Kata menjadi di dalam ayat 16 menunjukkan bahwa kegirangan dan sukacita adalah hasil dari firman Allah yang dimakan, dicerna, diasimilasi, dan disusun ke dalam batin kita, menyebabkan sukacita Tuhan menjadi sukacita kita. Amin. Ya. Ya. Amin. Ya. Jadi kita keluaran mungkin orang menilai, oh Yeremia itu lebih menderita dari semua nabi. Ya. Tetapi Yeremia sendiri itu memiliki kegirangan dan sukacita. Sama dengan kita hari ini atau anak-anak Tuhan hari ini, kalau dia memakan firman Tuhan ini setiap hari, mungkin hidupnya bisa menderita. Tetapi dirinya tidak menderita karena ada kegirangan dan sukacita. Hasil dari memakan, mencerna, dan mengasimilasi. Ya, amin. Kemudian, ada poin 1, 2 ini yang B. Yang nomor 1. Ya. Yang nomor 1, ketika kita memakan firman Allah, firman-Nya menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita. Nomor 2. Yang nomor 2, setelah firman Allah diterima ke dalam kita dan diasimilasi ke dalam bagian-bagian batin kita, firman ini menjadi kesukaan di dalam dan kegirangan di luar. Oh ya, jadi di dalam ada kesukaan, di luar kita tetap kelihatan girang. Di luar ada kegirangan. Iya. Kemudian C, saya akan membacanya. Allah adalah Allah yang bersukacita dan Dia ingin kita menikmati Dia. Jadi Allah sendiri itu bukan Allah yang apa gitu ya, tapi Allah yang bersukacita, yang memiliki sukacita. Terus Dia ingin kita menikmati Allah yang bersukacita ini supaya kita bisa juga bersukacita. Nomor 1, silakan dibaca. Yang nomor 1, satu pemikiran yang manis yang diwahyukan dalam firman Allah adalah bahwa di dalam Kristus Allah telah memberikan dirinya kepada kita sebagai anugerah untuk menjadi kenikmatan kita. Amin. Jadi Allah itu memberikan dirinya sebagai anugerah itu untuk kenikmatan kita. Jangan menyia-nyiakan anugerah ini. Berarti
Kalau kita tidak menyia-nyiakan berarti kita bisa menikmati. Jangan dibiarkan ya. Nanti kita tidak Ya. bisa menikmati. Padahal anugerah ini Ya. tujuannya supaya kita bisa menikmati. Kehilangan kenikmatan, kehilangan anugerah. Kehilangan anugerah, kehilangan kenikmatan. Memiliki anugerah, memiliki kenikmatan terhadap dia. Ya. Nomor 2. Yang nomor 2, Di dalam penyebutan pertama dalam Alkitab mengenai hubungan Allah dengan manusia, Allah menyajikan dirinya kepada manusia sebagai makanan. Ini memperlihatkan bahwa hasrat Allah adalah untuk memberikan dirinya sendiri kepada kita untuk menjadi kenikmatan kita. amin. Ya, ini penyebutan pertama dalam Alkitab. Ya. Jadi di Kejadian pasal 2 ya. Ayat 7 dan 9 itu. Dia memberikan dirinya untuk menjadi kenikmatan kita. Sekarang D, silahkan dibaca. Ya, suaranya hilang lagi. Roma pasal 14 ayat 17 berbicara tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Nomor 1. Yang nomor 1, ayat ini menunjukkan bahwa roh itu berhubungan dengan sukacita. Sukacita adalah satu atribut roh itu. Ya, ini Roma 14 ayat 17 itu membicarakan sukacita dalam Roh Kudus. Nah, sukacita itu adalah salah satu jadi satu atribut roh itu. Jadi roh itu punya atribut yaitu sukacita. Nomor 2. Sukacita. Yang nomor 2, sukacita juga adalah satu buah dari roh itu. Roh yang berhuni memberi sukacita kepada kaum beriman. Ya, jadi roh itu Allah yang sudah melalui proses menjadi roh itu yang masuk ke dalam orang percaya, terus memberikan satu buah sukacita ini di dalam kaum berimannya. Nomor 3. Nomor 3, ketika kita berada di dalam roh itu, kita bersukacita. Begitu bersukacita, sehingga kita bisa bernyanyi dan menyerukan pujian kepada Tuhan. Amin. Ya, dengan bersukacita itu kita bisa bernyanyi. Kita bisa menyerukan pujian kepada Tuhan. Ini bernyanyi ini bukan soal lomba nyanyi ya. Bukan soal suaranya harus merdu, tidak, tapi bernyanyi itu ungkapan sukacita. Sukacita. Iya. Jadi jangan menghalangi untuk mengungkapkan sukacita kita dengan bernyanyi. Jangan beralasan karena tidak bisa nyanyi. Karena kita memang bukan penyanyi, jadi memang nggak bisa menyanyi. Tapi bernyanyi secara normal adalah mengungkapkan sukacita ini. Iya. Nomor 4. Nomor 4, kita bisa bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ya, coba A. Yang A, sukacita yang penuh dengan kemuliaan adalah sukacita terbenam dalam Tuhan sebagai kemuliaan. Jadi, ini penuh dengan ekspresi Allah. Ya, ini ada istilah sukacita yang mulia. Nah, apa itu? Sukacita yang mulia adalah sukacita yang terbenam dalam Tuhan. Kita mungkin punya sukacita yang tapi tidak terbenam dalam Tuhan, sehingga tanpa kemuliaan ya, tanpa ekspresi Allah. B. Yang B, kita bergembira dengan sukacita yang terbenam dalam kemuliaan. Ya. Kemudian kita memasuki Romawi 3. Kemudian nanti akan terurai A, B, kemudian 1, 2 juga. Saya akan membacanya di Kolose 3 ayat 16. Hendaklah
perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Ya, di antara kita ini. Tinggalnya itu Ya, dengan limpah. A, silahkan baca. yang A, firman Kristus yang adalah perkataan yang diucapkan oleh Kristus. 1. Amin. Yaitu di Yohanes pasal 6 ayat 63. 1. Yang 1, di dalam ekonomi perjanjian barunya, Allah berbicara di dalam Putra. Ya, Ibrani ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Jadi ada ekonomi perjanjian lama dan ekonomi perjanjian baru. Nah, dalam ekonomi perjanjian baru ini Allah berbicara di dalam Putra, yaitu Ya. Yesus tadi. Kemudian nomor 2, Yang nomor 2, Putra berbicara tidak hanya oleh dirinya di dalam Injil, tetapi juga melalui anggota-anggotanya, para rasul dan para nabi, di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam surat-surat kiriman, dan di dalam kitab Wahyu. Semua perkataan ini bisa dianggap sebagai firman-Nya. nah ini sesuatu yang baru ya. Jadi dari dasarnya tadi Ya. di Ibrani pasal 1 itu bahwa Allah itu hanya berbicara di dalam Putra, tidak yang lain. Nah, waktu Putra itu di bumi dia berbicara sendiri. Tetapi setelah itu kan dia mati, bangkit menjadi roh, itu masuk ke dalam kaum beriman. Nah, kemudian dia berbicara lagi melalui ini para rasul, orang-orang yang diutus. Para rasul. Ya, Ya. untuk memberitakan Injil, untuk mendirikan gereja di kota-kota. Kemudian juga para nabi. Para nabi adalah orang yang membicarakan firman Allah ini, yang berbicara bagi Allah. Itu tersebut ya di dalam perjanjian baru itu ada di kitab Kisah Para Rasul ya, setelah Injil ya. Kemudian surat kiriman ada beberapa, ada juga di dalam kitab Wahyu. Itu semua adalah pembicaraan Putra, yaitu firman-Nya. Walaupun yang berbicara bukan Putra langsung karena dia sudah mati bangkit menjadi roh itu, tetapi para rasul dan para nabi yang menulis itu, maka itu sebagai firman-Nya. Makanya Alkitab adalah firman Allah, adalah seperti ini. Nomor 3. Yang nomor 3, firman Kristus mencakup seluruh perjanjian baru dan kita perlu dipenuhi dengan firman ini. Amin. Sudah tersedia firman itu, kita perlu dipenuhi dengan apa? Bagaimana tadi? Dengan cara memakannya. Mengontak. Ya, mangkat. Kemudian B, firman Kristus sebenarnya adalah persona Kristus. Ini di Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Firman Kristus. Di Kolose juga ayat 16. Firman Kristus sebenarnya adalah persona Kristus. Oke. 1, silahkan. Yang nomor 1, Paulus hampir mempersonifikasikan firman Kristus. Ia menyuruh kita untuk membiarkan firman ini berdiam di dalam kita, seolah-olah firman ini adalah satu persona yang hidup. Ya, jadi firman ini firman yang hidup, yang dipersonifikasikan. Jadi biarkan ya persona Tuhan ini ada dalam kita, ini hidup. Nomor 2, pertama, kita memiliki Kristus sebagai hayat kita. Kemudian kita memiliki firman-Nya yang hidup, dipersonifikasikan sebagai personanya yang berdiam di dalam kita. Nomor 3, suaranya pelan lagi, Saudara Lukas. Saya akan bacakan ya. Karena firman Kristus bisa berdiam di dalam kita,
firman ini pastilah satu persona yang hidup. Karena itu membiarkan perkataan Kristus berdiam di dalam kita, menunjukkan bahwa kita mengizinkan satu persona yang hidup, diri Kristus sendiri, untuk berhuni di dalam kita. Jadi firman ajaib ya, firman yang di luar di Alkitab dengan cara tertentu masuk ke dalam kita, dan di dalam kita dia hidup, satu persona yang hidup. Iya. Kalau kita membiarkan, maka dia yang hidup. Tapi kalau kita mengekang atau tidak memperhidupkan, maka kita yang hidup. Nah, kita harus mengizinkan Iya. satu persona yang hidup dalam kita ini untuk hidup, yang berhuni dalam kita ini. Jadi Iya. ada yang berhuni di dalam kita. Jadi orang percaya ini ada yang berhuni di dalam kita, yang mengalahkan roh-roh dunia. C. Iya. Yang C, kita perlu membiarkan firman Kristus berdiam di dalam kita dengan limpahnya dan memiliki tempat pertama di dalam diri kita. Amin. Jadi pertama kita membiarkan berdiam dalam kita, tidak sedikit tapi dengan limpahnya. Kedua, kita perlu memberikan tempat yang pertama, bukan tempat yang kedua dan seterusnya. Oke, nomor poin 1. Yang poin 1, kata hendaklah itu penting. Firman Kristus sudah ada, tetapi kita perlu mengizinkannya beroperasi di dalam kita. Iya. Jadi hendaklah gitu ya. Hendaklah itu satu kata yang penting. Di firman Kristus sudah ada. Walaupun sudah ada, ini nggak terkait dengan kita, maka kita perlu mengizinkan. Iya. Karena dia itu sangat sopan ya. Jadi kita dan kita bukan robot. Nah, Iya. kita punya kehendak, dia punya kehendak. Kehendak kita adalah mengizinkan dia berkehendak, beroperasi dalam kita. Nomor 2, firman Kristus berdiam di dalam kita dengan limpahnya. Berarti firman ini menetap di dalam kita, menghuni kita dengan limpahnya. ya ini penekanan dengan limpahnya, bukan dengan kering ya, limpah. Ya. Nomor 3, kata Yunani yang diterjemahkan berdiam secara harafiah berarti berada dalam satu rumah, berhuni, menetap. ya, berdiam itu berhuni, menetap. A. Yang A, ini menunjukkan bahwa kita harus membiarkan firman Kristus berdiam di dalam kita, menetap di dalam kita, berumah di dalam kita. Ya, membiarkan firman Kristus menetap dalam kita. Ingat, di dalam kita. B. Yang B, firman Tuhan harus memiliki ruang yang memadai di dalam kita, sehingga bisa beroperasi dan melayankan kekayaan Kristus ke dalam kita. Ya, harus memiliki ruang yang memadai. Jadi jangan sedikit ya. Yang lain untuk kita, untuk keinginan kita, untuk aktivitas kita, sehingga tidak memadai. 4. Yang 4, firman Kristus harus diberi kebebasan untuk beroperasi di dalam kita, menetap di dalam kita, dan di dalam kita. Dan berumah di dalam kita. Dan Ya, berumah di dalam kita. ya. Jadi firman Kristus ini diberi kebebasan. Ya. Jangan dikekang, dibatasi. Iya. Dibatasi cuman hari Minggu saja atau hari-hari tertentu saja. Cuman pagi saja atau malam saja. Nah, ini berarti kurang diberi kebebasan. Kemudian D. Yang D, kita perlu membiarkan firman Kristus berdiam di dalam kita
sehingga kita bisa mengalami fungsi firman Allah beroperasi di dalam kita, melayankan kekayaan Kristus ke dalam diri kita. Amin. Sehingga kita bisa mengalami fungsi dari firman Allah. Yang satu, Ya. Yang satu, firman Allah menerangi dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dan 130, amin. merawat dalam Matius pasal 4 ayat 4 dan 1 Timotius pasal 4 ayat 6, dan mengayak kita untuk melerai dahaga kita dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 11. Amin. Jadi Amin. firman ini bisa menerangi, bisa merawat, bisa mengairi kita sehingga kita tidak dahaga. Nomor dua, firman Allah menguatkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 dan Amsal 4 pasal 4 ayat 20 sampai 22, membasuh dalam Efesus pasal 5 ayat 26 ya. Dan membangun kita dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32. Ya, firman Allah selain tadi juga menguatkan, membasuh, membangun kita. Kemudian apalagi ini yang nomor tiga. Nomor 3, firman Allah itu melengkapi, menyempurnakan, yaitu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, dan membina kita melalui menguduskan kita dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Amin. Jadi menyempurnakan. Nah, manusia tidak sempurna tapi bisa disempurnakan melalui firman Allah. Tidak kudus ya, tapi bisa menguduskan melalui firman Allah. Nomor 4. Ya, nomor 4, melalui membiarkan firman Kristus menetap di dalam kita, kita bisa menjadi seorang manusia Allah yang dipenuhi dengan Kristus sebagai realitas atribut-atribut Allah. Amin. Dalam Kolose. Amin. Jadi melalui membiarkan firman Kristus berumah ya, menetap di dalam kita ini, kita diubah. Semula manusia dosa menjadi manusia yang dibenarkan di hadapan Allah, tidak diperhitungkan dosanya lagi, diampuni. Amin. Kemudian terus bertumbuh, disempurnakan menjadi manusia Allah. Manusia Allah ini adalah dipenuhi dengan Kristus sebagai realitas atribut-atribut Allah. Jadi ini garis besar beritanya sudah selesai. Maka dari hal-hal tadi, yang pertama ya, firman Allah adalah makanan rohani kita. Ini kita perlu ingat. Amin. Kita ini ada bagian tubuh fisik ya, bagian jiwa, jiwani, kemudian ada bagian roh. Nah, firman Allah ini bukan makanan tubuh tapi makanan rohani. Makanan tubuh itu macam-macam kan, ada nasi, ada roti, ada macam-macam. Tapi tubuh sendiri, jiwa sendiri, roh sendiri. Firman Allah makanan rohani kita. Kemudian yang kedua, firman Allah ini perlu dimakan. Jadi walaupun itu makanan kan masih di luar, tapi perlu dimakan berarti mengambil firman Allah ini sebagai makanan diri kita masing-masing. Kemudian firman ini masuk ke dalam kita ya. Kemudian yang ketiga, hasil dari menikmati firman Allah adalah kegirangan dan sukacita. Ada girang ya, ada sukacita. Girang di luar ya, sukacita di dalam. Kemudian yang keempat, kalau ini ya makan firman, menikmati firman kita lakukan terus menerus, firman Allah lama-lama akan melimpah di dalam kita. Amin. Harus berdiam dengan limpah di dalam kita. Hasil terakhirnya sehingga kita bisa menjadi seorang manusia Allah
yang memiliki hayat dan sifat Allah yang dipenuhi dengan Kristus ini. Puji Tuhan ya. Dari Puji Tuhan. berita keempat ini, firman Allah sebagai suplai ya, ilahi, Suplai. sebagai makanan kita. Ya, Selamat menikmati firman Allah. Semoga memberkati kita semua. Amin.